Malah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita serahkan untuk pemateri untuk menjelaskan PPT dan hasil dari materi yang ingin diberikan kepada Bu Vera dan Pak Mirza. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada koordinator kelas. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah dan salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, kami langsung saja dari kelompok 2 pada kali ini akan memaparkan hasil kerja atau hasil dari pembuatan makalah kami yang mana berjudul Landasan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam Multikultural. Baiklah, dalam hal ini kita langsung dibimbing oleh Bapak kita Dr. Rahmat Hidayat MAG MPD dan Dr. Hendra Harmi MPD. Salam hormat dari kami, Bapak. Walaupun pada hari ini kami melaksanakan kuliah online kita secara mandiri, tapi insya Allah kami tetap mengharapkan bimbingan dari Bapak-Bapak sekalian. Baiklah rekan-rekan sekalian yang saya hormati, semoga jalannya nanti kegiatan kita ini akan berjalan lancar dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja di sini untuk pemaparan materinya kami persilahkan kepada Bapak kita, Bapak Mirza Srawaidi SPD Kons, dipersilahkan. Terima kasih pada Ibu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semua. Terkhusus yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Hidayat MAG MPD dan Bapak Dr. Hendra Harmi MPD yang sama-sama kita banggakan selaku dosen pengampu kita dalam mata kuliah Bimbingan Konseling Multikultural. Baiklah teman-teman semua, ini saya akan memaparkan hasil yang kita kerjakan dari kelompok kami, saya, Mirza Srawaidi, dan Ibu Vera. Kami ditugasi untuk membahas tentang landasan pelaksanaan bimbingan konseling Islam multikultural. Layanan bimbingan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan di Indonesia. Sebagai sebuah layanan profesional, kegiatan layanan bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan secara sembarangan, namun harus berangkat dan berpijak dari suatu landasan yang kokoh, yang tidak didasarkan pada hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Next. Ada regulasi yang termaktub atau menjadi landasan untuk pendidikan multikultural, Islam multikultural ini. Yang pertama yaitu ada Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017, itu tentang perubahan atas gelar akademik di perguruan tinggi. Kemudian Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang layanan bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Dan yang ketiga Permenak Nomor 3 Tahun 2012 tentang pendidikan agama Islam. Selanjutnya, ada 4 aspek pokok yang mendasari pengembangan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, landasan fisiologis, kemudian landasan psikologis, dan landasan sosial budaya,
Dan yang terakhir adalah landasan ilmu pengetahuan. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa bertanggung jawab serta logis, etis maupun estetis. Dari berbagai aliran filsafat yang ada, para penulis barat Viktor Frankl, Peterson, Alblaster, dan Lukács dalam Praitno 2003, hakikat manusia sebagai berikut. Manusia adalah makhluk sosial yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmunya. Manusia dapat belajar mengatasi masalah yang dihadapinya. Manusia berusaha terus-menerus menjadikan dirinya sendiri melalui pendidikan. Dan yang terakhir, manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik atau buruk. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi seorang konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Kemudian kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah motif dan motivasi. Kemudian pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, dan kepribadian. Uraian dari masing-masing kajian psikologi, motif dan motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang berperilaku baik yang dimiliki individu semenjak lahir. Kemudian pembawaan dan lingkungan adalah berkenaan dengan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Belajar merupakan salah satu konsep yang amat mendasar dari psikologi. Manusia belajar untuk hidup, tanpa belajar orang tidak dapat mengembangkan dirinya. Perkembangan individu, proses tumbuh dan berkembangnya individu yang merentang sejak masa pranatal hingga akhir hayatnya. Max Candles. Kepribadian adalah organisasi dinamis di dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kemudian landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi sosial dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Ada 5 macam hambatan yang timbul dalam komunikasi dan penyesuaian diri antar budaya, yaitu perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, stereotip, kecenderungan menilai, kecemasan, Penderson dan Praitno 2003. Kemudian landasan ilmu pengetahuan atau IPTEK, bahwa konselor adalah seorang ilmuwan. Sebagai ilmuwan, konselor harus mampu mengembangkan pengetahuan dan teori tentang bimbingan dan konseling, baik berdasarkan pemikiran kritisnya maupun melalui berbagai bentuk kegiatan penelitiannya. McDaniel Praitno tahun 2003. Kemudian, ada 3 aspek sebagai pijakan dari 4 landasan. Yang pertama yaitu aspek pedagogis, aspek religius, dan aspek yuridis formal. Wacana pendidikan multikultural mulai menggema di Indonesia pada tahun 2000 dan kemudian disusul dengan penelitian serta penerbitan buku jurnal yang bertema multikultural. Departemen Antropologi Universitas Indonesia mengadakan simposium di Makassar dengan mengungkap isu yang berkaitan dengan multikultural yang meliputi demokrasi, hak azazi manusia. Jurnal Antropologi Indonesia tahun 2000. Pendidikan Islam multikultural pada hakikatnya adalah pendidikan yang menempatkan multikultural sebagai salah satu visi pendidikan dengan karakter utama yang bersifat inklusif, egaliter, dan humanis, namun tetap kokoh pada nilai-nilai spiritual dan ketuhanan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Bimbingan dan konseling harus dibangun di atas landasan yang kokoh,
Pendidikan Islam multikultural menurut Amin Abdullah adalah pendidikan agama yang bernafas perdamaian, yang dilandasi dengan nilai persatuan seperti terkandung dalam Al-Quran. Tujuan pendidikan agama Islam multikultural adalah menciptakan masyarakat madani yang menjunjung tinggi konsep sosial kontrak. Demikian teman-teman paparan dari saya. Buah jambu, buah kendondong. Sekian, terima kasih dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Mirza yang telah memaparkan hasil makalah kita. Baik, di sini kami akan membuka sesi diskusi kepada rekan-rekan sekalian. Bagi yang ada mau memberikan pertanyaan atau memberikan masukan, kami persilahkan. Bagaimana? Ya, Ibu nanya, Pak. Baik, Bu. Silakan kepada Ibu Sri Kartika. Ada yang mau Ibu ditanyakan? dulu ya, Pak. Ya, silakan, Ya, Bu. Bu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Pak Mirza untuk bimbingan pendidikan multikultural. Bagaimana cara menerapkannya pendidikan multikultural itu dalam bimbingan konseling di sekolah? Karena di setiap sekolah itu kan terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat. Itu saja mungkin, Vera. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Kartika atas pertanyaannya. Baik, kami tampung dulu pertanyaan. Mungkin tadi ada satu lagi dari saudari Nova. Ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan? Silakan. Sebenarnya hampir sama dengan Bu Eka. Bisa buka lagi slide yang untuk hambatan yang timbul itu, Ji? Hambatan. Nah, itu, Ji. Landasan ilmu pengetahuan itu? Bukan yang hambatan itu, yuk. Ini Yang kan tadi kan ada di Pak Mirza ada menjelaskan cara hambatan yang timbul dalam komunikasi. Slide yang keberapa ya, maaf, Mbak? Kenapa? Lupa ya. Intinya pertanyaannya itu, Pak, bagaimana cara konselor mengatasi hambatan yang timbul dalam komunikasi? Ada yang maaf kata, ada yang orang Jawa dan ada yang orang bukan Jawa, di luar Jawa, sehingga kan perbedaan tata bahasa bahasanya itu berbeda. Nah, sedangkan misalnya anak itu bukan dari suku Jawa kan, misalnya dari orang Musirawa sendiri kan ininya keras ya, Pak ya. Pak, bahasanya itu keras. Bagaimana cara konselor mengatasi hambatan yang seperti itu, Pak, dalam ruang lingkup? Ya, Mbak Nova, baik, insya Allah sudah bisa kami terima maksud pertanyaan dari Mbak Nova. Jadi bagaimana cara konselor dalam menyikapi keadaan di lapangan yang mana konselingnya itu memiliki berbagai macam latar belakang budaya ya Mbak, baik bahasa, watak, dan karakternya ya. Seperti itu Mbak Nova? Ya, yuk. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan kami yang sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan. Mungkin di sini saya alihkan dulu ke Pak Mirza.
kalaupun seandainya ada yang mau ditanggapi dari pertanyaan tadi. Bagaimana Pak Mirza? Ya, siap-siap. Yang pertanyaan pertama apa tadi? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dari Bu Sri Kartika tadi. Bagaimana penerapan BKPI multikultural, apa tadi ya, maaf. Bagaimana cara menerapkannya di sekolah, begitu ya Bu ya? Ya, benar-benar. Ya. Ya, silakan itu Pak Mirza untuk menanggapi. Terima kasih Bu Sri Kartika yang sudah memberikan pertanyaan yang menarik sekali untuk kita bahas pada pagi hari ini. Jadi begini, dari kebetulan di sekolah Allahu Akbar. Ya, maaf. Kebetulan di sekolah saya memang sangat majemuk, sangat apa ya? Jadi hampir seluruh suku ada. Jadi memang ketika awal saya menjadi konselor di sekolah saya, yang pertama saya pelajari adalah tradisi dan bahasa. Karena saya asli dari Palembang, lahir besar di Palembang, ketika hijrah ke sini, maka yang saya pelajari pertama adalah bahasa. Ada 3 bahasa yang ada di sekolah saya. Pertama bahasa Jawa, kemudian bahasa Cul, dan bahasa Musi. Nah, saya sebagai konselor itu tidak akan mampu memberikan layanan yang baik, yang perfect kepada siswa saya, ketika saya tidak mampu menguasai bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tradisi atau kebiasaan yang terjadi pada klien, maka saya belajar tentang itu dulu. Jadi selama 1 semester dulu, ketika saya tahun 96, itu saya berkolaborasi dengan teman-teman guru, kemudian dengan masyarakat di lingkungan, bagaimana proses interaksi yang ada di lingkungan tempat saya bertugas. Berbeda ketika saya dulu di Palembang yang bahasanya sama, kemudian karakternya hampir sama, kemudian tradisinya juga hampir sama, dan ternyata ketika saya bertugas di Musirawas ternyata berbeda. Dan ini yang menarik sebetulnya ketika kita belajar multikultural. Jadi kalau kita mau memberikan layanan yang terbaik, maka kita pertama harus mempelajari kondisi di mana tempat kita bertugas. Saya pikir itu untuk pertanyaan dari Bu Sri Kartika. Mungkin Mbak Vera mau menambahkan, silakan. Oke, terima kasih kepada Pak Mirza yang telah memberikan tanggapan. Di sini mungkin Pak Mirza yang lebih berpengalaman karena langsung terjun ke lingkungan pendidikan ya. Saya lempar kepada teman-teman sekalian ke audiens, kalau seandainya ada yang mau memberikan masukan, saya persilakan. Ayo Vera. Ya maaf, saudari siapa? Maaf. Nia. Oh Nia, ya kepada saudari Nia kami persilakan. Terima kasih untuk Ayu Vera dan Pak Mirza. Assalamualaikum kawan-kawan. Pertanyaan yang bagus sekali dan ini sangat bersinggungan langsung dengan kita para guru BK umumnya dan juga untuk kita semuanya tentang bagaimana kita mengaplikasikan BK multikultural di sekolah. Dan saya pikir pertanyaan antara Bu Sri Kartika dan Nova tadi hampir berkaitan ya Ayu Vera. Tentang menyikapi kondisi kemultikultural individu yang beraneka ragam kita tahu dan juga hambatan-hambatan yang ada di dalamnya. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Mirza tadi bahwa seperti yang di landasan teknologi tadi, salah satunya bahwa konselor itu adalah ilmuwan. Bagaimana kita dapat memahami, membaca kondisi, apa yang kita butuhkan di lapangan untuk dapat memahami klien kita. Itu khususnya siswa. Cuma saya sedikit menambahkan bahwa kita selain kita konselor yang bisa memahami, kita pun harus memberikan pemahaman kepada siswa bahwa Bhinneka Tunggal Ika kita berbeda-beda tapi tetap satu jua.
Nah, seperti bahasa tadi, ketika di satu sekolah ada 3 siswa ataupun 3 suku dengan bahasa yang berbeda, dikembalikan kepada saya pribadi, saya bahasa Rejang nggak bisa. Orang tua saya, mertua saya orang Rejang, tapi saya nggak paham bahasa Rejang, taunya cuma nyemen itulah. Nyemen makan, tahu saya. Nah, ketika saya berhadapan dengan siswa yang berbahasa Rejang Pase, itu saya akan kelabakan. Sementara ketika saya harus belajar bahasa Rejang pada detik itu, saya yakin saya nggak bisa gitu. Jadi pemahamannya bahwa kita memberikan pemahaman kepada siswa, kita punya bahasa persatuan. Untuk di sekolah, untuk di rumah, silahkan kalian menggunakan bahasa daerah kalian dengan orang yang mengerti bahasa kalian. Tapi ketika di sekolah, tolong kita gunakan bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Sehingga semuanya bisa saling sama-sama memahami ketika terjadi konflik atau permasalahan. Tidak menutup kemungkinan kadang anak-anak dengan bahasa mereka yang menurut mereka benar, ketika didengar oleh temannya yang lain, mereka terasa tersindir, gitu. Merasa tidak menerima dengan bahasa-bahasa tertentu yang dianggap gaul atau dianggap menarik untuk satu siswa, tapi tidak untuk siswa yang lain, seperti itu. Nah, di situ kita bisa memberikan pemahaman, Nak, kalau di rumah, di sekitar orang-orang yang paham dengan bahasa kalian, silahkan lanjutkan dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman di luar, silahkan. Tapi kalau di sekolah, tolong kita menggunakan bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia untuk menghindari permasalahan-permasalahan. Kemudian juga seperti di sekolah saya, itu ada siswa yang berasal dari Lembak. Pembawaan orang Lembak, PUT itu kan agak sangar, sedikit-sedikit ya, lebih mengedepankan emosi. Nah, ketika kita berhadapan dengan seperti itu, kita sudah paham kondisi anak ini yang seperti ini. Nah, di sana kita ngasih pemahaman juga kepada anak bahwa sifat, sikap yang seperti itu tidak bisa ditampilkan setiap hari di sekolah, karena orang akan salah menilai. Mungkin dia maksudnya tidak marah, tapi karena pembawaannya keras, pembawaannya agak sangar, teman-teman jadi takut seperti itu. Nah, jadi anak itu punya pemahaman sendiri di mana dia harus bisa benar-benar menghargai perbedaan tadi, tidak menonjolkan kemampuan pribadinya ataupun kepentingan sukunya sendiri seperti itu. Karena yang multikultural kan nilai adat, budaya dan segala macam yang tidak sama antara satu dengan yang lain gitu. Jadi saya pikir tinggal ditambahkan dari Pak Mirza tadi bahwa selain kita memahami, siswa pun kita ajak untuk ikut bisa memahami kondisi dan keadaan tersebut. Mungkin sekian Yupera, terima kasih. Pak Mirza juga terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Nia yang telah menambahkan penjelasan buat kita semua. Mungkin di sini tadi untuk pertanyaan kita yang pertama, termasuk juga yang kedua, sudah sedikit tersentuh oleh penjelasan-penjelasan tadi ya. Halo. Maaf ya. Halo. Pak Wahyu mau itu menanggapi? Halo, moderator. Oh iya, baik. Silakan kepada Pak Wahyu, kami persilahkan. Izin moderator. Silakan Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Halo, izin moderator. Silakan Kak Wahyu. Ya, silakan Pak Wahyu. Halo, sepertinya Pak Wahyu lagi ada gangguan sinyal. Kak Wahyu? Ya, saya silakan Buat dikit ya. Iya, silakan. Maaf Pak ya? Wahyu, suaranya bisa lebih didekatkan dengan mikrofon agar terdengar jelas. Halo, dengar ya? Ah, ya, pas. Silakan Pak Wahyu. Pas. Oke. Yang disampaikan oleh kawan tadi ya, termasuk pemakalah. Dengar ya? Ya. Dengar. Dengar ya. Jadi apa yang disampaikan oleh kawan tadi, termasuk pemakalah maupun kawan lain, saya coba mengangkat sebuah 3 konsep di sana ya, tentang implementasi multikultural di lingkup implementasi di sekolah. Yang pertama yang perlu kita bangun adalah di sekolah adalah persaudaraan. Dengan kita membangun persaudaraan ini, saya yakin lingkup kekeluargaan akan dibangun dengan betul lingkungan ke pendidikan maupun ke pendidikan khususnya bagi anak-anak. Yang kedua yang perlu dibangun di sekolah adalah lingkup bimbingan konseling ini adalah kesetaraan. Yang ketiga adalah keadilan.
Ketiga konsep ini, 3 poin ini, dimanapun kita berada, di masyarakat maupun lembaga pendidikan ya, berhadapan dengan siswa, saya yakin ya, dengan 3 konsep ini, lingkup multikultural bisa terima di masyarakat maupun di kita khusus di lembaga pendidikan. Nah, selama ini kita lihat ya, 3 konsep ini kadang-kadang kan masih tumbang tindih sekolah. Kadang-kadang ya kita tidak memahami latar belakang anak ini, sehingga banyak terjadi ya, kalau di anak sekarang kan geng, ya. Lu banyak geng di sekolah itu ya. Nah, kalau di awal ini kita bangun ya, biasanya kita bangun adalah di ketika MOS, PLS. Ini kami sering ya menyampaikan ini 3 konsep ini kepada siswa, bahwa ketika di lingkup sekolah ini, yang 3 ini perlu dibangun, tidak melihat latar belakang apapun, sekolah manapun, suku apapun, agama manapun. Nah, ketika kita sebagai BK ini, kita 3 konsep ini kita sampaikan ke anak, saya yakin dan percaya multikultural di sekolah akan dengan baik, walaupun berbagai latar belakang, walaupun latar belakang karakteristik. Ini yang menjadi poin ini, yang pertama adalah tadi, saya ulang lagi, persaudaraan, kesetaraan, dan keadilan. Termasuk di negara kita hari ini, multikultural sudah mulai luntur. Segera demikian ya, kembali pada moderator. Terima kasih Pak Wahyu itu tanggapan dan penambahannya. Mungkin di sini bisa kita katakan bahwa kita sebagai Kak Aris ingin menambahkan ya, Vera? Iya, maaf sebentar. Oh iya. Iya sebentar. Mau menambahkan atau mau memberikan pertanyaan lain, Pak Aris? Tidak. Jelaskanlah dulu. Ya, jelaskanlah dulu. Mungkin di sini tadi dari penjelasan dari rekan-rekan yang sudah masuk, bahwa kita sebagai konselor sangat butuh keilmuan yang luas. Jadi agar tahu dan bisa menyesuaikan dengan keadaan yang akan kita hadapi. Di sini mungkin Saudara Haris, kalau ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, sebelum materi ini dilaksanakan, kemarin saya sudah memaparkan dari materi atau presentasi dari kelompok kami. Nah, jadi menurut Moore dan Thomas dalam TL Ford tahun 2004, halaman 639 yang saya cantumkan dahulu, mencakup dari pertanyaan Bu Eka, bagaimana cara menerapkan BK multikultural di sekolah, dan Saudari Nova, cara guru BK mengatasi siswa yang berbeda di sekolah. Kalau secara tidak langsung, pertanyaan ini saling keterkaitan. Jadi mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Moore dan Thomas ini, insya Allah akan mewakili dari pertanyaan Ibu Eka dan Saudari Nova. Yang jelas konselor itu Moore dan Thomas ini menjelaskan sebelum kita menguasai multikultural seorang klien, kita harus dulu profesional dan memiliki ilmu pengetahuan yang mencakup dengan budaya. Kalau seandainya seorang konselor itu sudah profesional dan memiliki pengetahuan yang lebih tentang budaya, insya Allah dia akan bisa menerapkan multikultural itu di sekolah dan bisa mengatasi perbedaan siswa yang memiliki perbedaan budaya. Yang mana intinya Moore dan Thomas ini mengatakan konselor sekolah harus profesional, sepenuhnya harus mempertimbangkan bahasa. Jadi paling tidak secara tidak langsung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Misalnya contoh, kalau seandainya saya orang Bengkulu, terus saya
bekerja di Padang, otomatis saya secara tidak langsung harus memahami atau mengetahui paling tidak dasarnya saja untuk tahu apa yang diucapkan oleh seorang konseling. Nah, jadi kalau seandainya kita mengetahui, insya Allah kita akan profesional. Terus nilai-nilai, keyakinan, kelas sosial, tingkat akulturasi, ras, dan etnis siswa mereka, dan hanya menggunakan intervensi dan teknik yang konsisten. Nah, jadi walaupun berbeda-beda budaya, kalau seandainya teknik kita tetap konsisten, apa yang kita miliki, walaupun perbedaan budaya dengan skill yang kita punya, dan kita punya sedikit pengetahuan tentang budaya, insya Allah kita akan bisa memahami nilai-nilai budaya konseling itu tersebut. Baik itu diterapkan di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Jadi itu saja, saya rasa ibarat pepatah, sekali mendayung, 1-2 pulau terlewati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris sudah menambah referensi keilmuan kita pada hari ini. Baik, saya rasa saya kembalikan dulu kepada penanya bagaimana untuk Ibu Sri dan Mbak Nova, bagaimana? Apakah sudah bisa diterima untuk yang Mbak Nova tadi apa Bu Vera? Yang Nova tadi ini itu Pak, bagaimana cara guru BK mengatasi siswa yang berbeda budaya. Ya, bagaimana cara konselor menyikapi keadaan di lapangan tentang multikultural dari lingkungan pendidikan itu Pak. Iya, lingkungan siswa itu Pak. Itu tadi pertanyaannya. Sebenarnya sudah cukup terjawab, tapi kalau seandainya Pak Mirza masih mau ada yang ditambahkan, silakan. Yuk Vera. Ya. Jadi Vera, waktu udah 2 menit tuh, yuk Vera. Kalau bisa jangan ikut, nanti kita lanjutkan nanti. Oh iya. Maaf, silakan. Karena keterbatasan. Silakan Pak waktu. Mirsa bisa menambahkan dikit, nanti perhatikan waktu aja. Oh, ya, masih bisa. Perhatikan waktu Bayu. Oke, terima kasih. Pak Mirsa, silakan ya. Oh ya, jadi memang menarik ini yang disampaikan oleh teman-teman dan pertanyaan dan apa yang saya baca dan apa yang sudah pernah terjadi. Memang ketika saya berhadapan dengan klien yang berhubungan dengan orang dua yang berbeda tradisi dan bahasa, memang saya harus menjelaskan bahwa bahasanya yang dimaksudkan itu seperti ini, bukan dia itu menghinamu dan bukan mengejekmu. Jadi menarik sebetulnya bahasan kita pada hari ini, dan memang kita harus lebih menguasai dulu kultur, bahasa, dan budaya di lingkungan kita. Sehingga kita bisa menjelaskan kepada klien kita ketika ada klien kita itu yang berbenturan 2 orang siswa. Saya pikir itu saja tambahannya. Baik, terima kasih Pak Mirza. Sebenarnya penjelasan-penjelasan dari teman-teman sekalian sudah sangat terpapar jelas maksud jawaban dari pertanyaan-pertanyaan rekan kita yang tadi. Baik, karena keterbatasan waktu, saya rasa untuk part ini kita cukupkan dulu ya. Bagaimana host? Untuk sesi 1 ya Bu. Kalau kita ada sesi 2. Iya. Oke, di sesi 1 ini saya cukupkan dulu. Ditutup atau bagaimana Pak Haris? Atau ya, langsung aja, langsung close. Nanti kita sambung lagi. Oke, baik. Ya, ini tidak sampai 30 detik lagi. Oke, kita cukupkan dulu untuk sesi yang sekarang, rekan-rekan sekalian. Baik, nanti mungkin kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.